Oke, kembali lagi bersama saya Muhammad Afudin di Wahidev Academy. Setelah kita ngedesain tampilan CSS dengan Bootstrap, kita akan langsung menggunakan fungsi CRUD-nya. Yang pertama kita create terlebih dahulu atau tambah data. Oke, kita langsung saja ke indeksnya terlebih dahulu di sini. Yang pertama kita perlu konstruktor di sini, rcons, maka otomatis kebuat ya. Yang pertama kita buat state untuk makanan, yaitu berupa array, kemudian nama makanan. Oh, state-nya titik 2 ya. Nama makanan ini kosong terlebih dahulu, deskripsi kosong juga, kemudian harga awalnya 0, ID juga kosong. Kayak gini dulu untuk state-nya. Jadi nanti di React.js itu nanti kita akan buat dua function di indeks di sini. Yang pertama handle change, yang kedua handle submit. Handle change itu untuk mengatasi ini ya, ketika user input ini maka dia handle change. Dan yang kedua handle submit ketika si user ngeklik submit. Jadi handle change ketika user ngetik teks di sini dan di sini dari sini. Kemudian handle submit ketika user ngeklik submit. Oke ya, kita buat terlebih dahulu. Handle change. Nanti event, ada eventnya kayak ini. Nah, di sini nanti mengubah state-nya. Set state. Nah, ubah state-nya yang ada di sini, nama atau deskripsi, dia ngubah deskripsi atau harga. Jadi kita ngambil eventnya, apa yang dia lakukan, event itu apa yang dia lakukan. Jadi di sini kita kasih kotak, di sini event target name sama event target value. Jadi handle change ini nanti dinamis, target ya bukan target. Dinamis ketika user ngisi deskripsi, maka event target name-nya yaitu deskripsi, event target value-nya isian dari deskripsi itu. Kemudian satu lagi handle submit, event. Yang pertama kita buat prevent default dulu, event.prevent default. Nah, ini fungsinya buat apa event prevent default? Jadi ketika user ngisi, misal di sini, ketika diklik submit, nah ini dia akan reload di sini. Nah, fungsi dari prevent default ini dia nggak akan nge-reload, jadi menghilangkan fungsi aslinya suatu form yaitu nge-reload. Karena kalau reload namanya bukan single page application, maka kita harus antisipasi dengan handle event prevent default kayak gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya nanti di sini kita console log dulu deh. Halo, sementara kayak gini dulu. Oke, setelah itu kita scroll ke bawah. Di formulir ini kita akan nge-import semua state-nya dengan cara kayak gini, titik-titik 3 di state. Jadi ini akan diimpor, akan dioper semua state ke dalam formulir itu. Yang kedua handle change, this handle change. Yang ketiga handle submit, this handle submit, handle set. Oke, kita save, kita ke formulir teman-teman, masuk ke formulir. Nah, di sini kita akan kita akan ngambil masing-masing state dan metodenya ke dalam sini. Kita akan eksekusi. Yang pertama yaitu kita akan kasih value-nya
masing-masing this prop dot nama. Nah, kemudian teks areanya juga kita kasih value this props deskripsi, harganya juga kasih value this prop dot harga. Kayak gini ya, tiga-tiganya. Yang kedua kita kasih on change di sini. On change ketika user ngetik atau mengubah, maka kita akan jalankan if event handle change-nya, event this prop dot handle change event. Kayak gini ya. Kemudian kita jangan dulu tutup, kita copy aja, kita gunakan yang kedua dan yang ketiga sama, kita rapikan jadi gini ya. Jadi kita nambahkan this prop nama dan loncengnya, kita save. Selanjutnya yang terakhir yaitu kita buat di formnya ini on submit. Nah, on submit this prop handle submit. Kita save terlebih dahulu. Nah, di sini kita halo ini kita ganti data aja, data di state kayak gini ya. Apakah berubah ya? Kita cek. Oh, cannot read this prop. This prop handle submit. I know. Karena kita pakai functional component, jadi nggak pakai this ya. Jadi semua pakai this, kita ganti dengan prop doang. Atau semua this titik props kita hapus. Nah, kayak gini ya. Kemudian kita buat di sini nama, deskripsi, harga, handle change, handle submit. Kita save di sini, kita cek. Oke ya. Misal nama makanan soto Betawi enak, harga 10.000. Nah, kita lihat di sini konsol lognya ya kan, ketika kita submit formnya, nah maka masuk nih makanannya, tetap masih kosong ya, deskripsi, harga, namanya. Oke, berarti udah clear ya, udah masuk ke dalam data state-nya. Selanjutnya kita akan simpan ke array makanannya. Jadi 3 state ini akan kita simpan ke makanan di sini. Oke, caranya gimana? Kita buat saja di sini. Oke. Nah, kita buat this set state. Nah, makanan kita akan titik this state makanan. Jadi ini adalah makanan yang sudah ada, kemudian kita tambahkan dengan makanan yang baru. Titik 3 kali di state makanan itu semua data makanan yang sudah ada, kemudian kita tambahkan dengan array yang baru, dengan data yang baru. Kita kasih ID-nya dengan di state makanan .length plus 1. Jadi ID-nya seberapa banyak si makanan itu, misal dia sekarang masih 0, jadi 0 ditambah 1 maka 1. Jika makanannya ada 5 tambah 1 jadi 6, dan seterusnya. Nama di state nama
deskripsi, di state deskripsi, satu lagi harga, di state harga. Oke, jadi kayak gitu ya. Nah, kita cek di sini, kita log di sini di state makanan, apakah sudah masuk di sini ya. Kita log aja. Jadi kita misal tambah makanannya soto. Nah, ini masih kosong ya. Ini kan dia nge-render terus. Soto enak sekali, harga 10.000. Kita klik submit. Nah, maka sudah keisi nih. Yang indeks ke 0, ID-nya 1, harga 10.000. 100.000, deskripsinya soto enak sekali, nama soto. Jadi sudah sukses masuk ya di state makanan. Tinggal makanan di state makanan ini kita oper ke tabel, ya kan? Kita akan oper ke tabel makanan di state makanan. Nah, kita akan tampilkan ke dalam tabelnya. Kita masuk ke tabel, teman-teman. Nah, di tabel ini di sini kita buat di sini dulu. Makanan. Oke. Baru kita akan mapping di sini. This props titik makanan map ya. Jadi di sini makanan, kemudian indeksnya juga kita mau ambil. Nah, di sini kita return. Nah, TR-nya kita masukkan ke dalam sini. Kita rapikan. Nah, yang pertama satunya kita ganti dengan indeks. Kedua, nama makanan berarti makanan titik nama, deskripsi makanan titik deskripsi harga kita kasih RP dulu, makanan titik harga. Nah, ini makanan ya, harusnya makanan. Kita save, pastikan nggak ada error. Kita cek. Oh, disprop. Oh, kita nggak usah pakai disprop. Saya ingatnya kelas komponen, makanan aja cukup. Kita save, nggak ada yang error. Oke, awalnya ini kosong, kita isi bakso raksasa enak sekali, harganya 15.000. kemudian kita submit. Nah, bakso raksasa enak sekali, harga 15. Ini ID-nya masih 0, indeksnya 0 ya, harusnya indeks plus 1 kayak gini ya. Nah, error lagi. Jadi state itu kalau udah di reload ya hilang lagi state-nya. Mie ayam bakso khas Pekalongan 10.000. Kita submit. Nah, udah tambah nih mie ayam bakso khas Pekalongan harga 10. Nah, di sini masih ada tulisannya harusnya kita kosongkan. Jadi ketika submit formnya juga kosong. Maka kita di indeks ini, ketika sudah di state ini, maka kita buat state-nya makanan, kemudian deskripsi dan harganya kembali ke 0 lagi. Jadi di sini di set state, nama kembali ke 0, deskripsi, nah kita kopas aja lah biar cepet. Kita copy, kita paste di sini, kita save, nama, deskripsi, harga, ID semuanya 0. Misal kita ketik di sini nasi goreng nasgor spesial 10.000, kita submit. Nah, maka ini kosong, keisi di sini. Oke.
Jadi kita sudah untuk create data dan menampilkan data CR-nya, create dan read-nya udah, tinggal update dan delete-nya. Mungkin itu saja video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.